Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Toto Priyadi. Kali ini kita akan membahas tentang utang lancar. Baik, kita review dulu pengertian dari neraca, karena utang lancar bagian dari neraca. Seperti kita ketahui, neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan. Nah, posisi ini terdiri dari aset, utang, dan ekuitas yang berlaku pada tanggal tertentu, misalnya adalah tanggal 31 Desember. Baik, pengertian utang lancar sendiri, kalau kita lihat di sini, merupakan utang yang akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. 1 tahun dihitungnya dari tanggal neraca, di mana laporan itu kita baca. Nah, kemudian utang lancar ini akan terdiri dari beberapa macam bagian. Jadi yang pertama adalah kelompok dari utang lancar yang sifatnya adalah operasional. Utang pajak, utang yang timbul karena kewajiban pajak kita, kemudian pendapatan di muka, utang usaha, beban akrual. Ini semua merupakan utang yang tanpa bunga. Sekali lagi, ini merupakan utang yang terkait dengan kegiatan operasional. Nah, berbeda dengan utang yang berikutnya, utang bank ini merupakan utang yang timbul dari kegiatan pendanaan. Ada dua kemungkinan di sini. Jadi yang pertama adalah utang yang terkait dengan utang bank yang sifatnya jangka pendek, memang asalnya jangka pendek, atau utang pindahan dari utang jangka panjang. Kita akan melihat satu persatu semua aspek, semua item yang ada di sini. Baik, kita mulai dari utang usaha. Utang usaha ini timbul karena kita membeli secara kredit kepada pemasok. Nah, pembelian secara kredit ini bisa terkait dengan persediaan yang kita beli maupun jasa yang kita beli. Utang usaha ini merupakan utang yang muncul karena kepercayaan, jadi tidak perlu suatu perjanjian secara khusus, dan seringkali porsinya cukup dominan, terutama pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua adalah beban akrual. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya beban itu diakui pada waktu sudah terjadi. Walaupun demikian, tidak semua biaya yang terjadi atau beban yang terjadi sudah dibayar. Sejumlah biaya atau beban belum terbayar pada waktu akhir periode. Nah, yang seperti itu akan menjadi beban akrual yang muncul sebagai utang yang ada di bagian utang lancar. Contohnya lah, misalnya perusahaan mempekerjakan karyawan kontrak, baru 2 minggu kerja, belum gajian, nah yang 2 minggu itu akan dicatat sebagai utang beban akrual. Pendapatan di muka merupakan pembelian dari customer yang akan menerima barang atau jasa di waktu yang akan datang. Jadi di sini si pelanggan atau customer ini membayar terlebih dahulu jumlah barang atau jasa yang akan dibeli. Misalnya, kalau kita lihat di sini, kalau kita menyewakan ruangan, kita akan menjual secara di muka. Atau contoh yang paling sering kita temui juga adalah, misalnya adalah operator seluler yang menjual voucher prabayar, atau kalau Bapak Ibu sekalian misalnya ke luar kota naik pesawat, maka di situ operator penerbangan akan menjual di muka tiket yang mereka gunakan. Yang berikutnya adalah utang kepada bank, yang sifatnya lah dari asalnya memang utang jangka pendek, misalnya lah kredit modal kerja. Jadi dari awal utang ini memang untuk kegiatan jangka pendek, jadi masuk utang lancar atau kewajiban segera, bukan pindah dari tempat yang lain. Hal ini akan berbeda dengan utang bank yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini terjadi misalnya kita mempunyai kredit investasi, dan kemudian kredit itu umurnya misalnya 5 tahun, yang
akan kita lunasi tahun depan dengan 1 tahun cicilannya. Nah, yang 1 tahun itu akan masuk ke dalam utang bank yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Jadi menjadi utang lancar karena sifatnya yang sudah akan dilunasi dalam waktu 1 tahun, walaupun awalnya merupakan utang jangka panjang. Jadi inilah secara lengkap profil dari seluruh utang lancar kita, terbagi jadi 2, utang terkait kegiatan operasional dan utang terkait dengan pendanaan. Pendanaan yang kita ceritakan adalah pendanaan dari bank, walaupun ada pendanaan yang lain, misalkan obligasi, tapi tidak akan kita bahas di sini. Baik, sekarang kita lihat beberapa rasio keuangan yang terlibat menggunakan utang lancar sebagai perhitungan. Salah satunya yang paling sering adalah rasio likuiditas, di mana bagian penyebutnya adalah utang lancar, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Khusus rasio likuiditas, saya sudah membuat video secara terpisah. Kemudian solvabilitas, itu terkait dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh kewajiban. Jadi di sini mengkaitkan utang dengan ekuitas atau utang dengan aset. Di dalam utang itu ada utang jangka pendek. Bisa juga di sini kemampuan bayar bunga juga termasuk kategori solvabilitas. Jadi di dalam utang lancar tadi ada sebagian utang bank yang menimbulkan bunga sehingga ikut mempengaruhi jumlah bunga yang harus dibayarkan. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang utang lancar. Kita akan membahas berbagai macam analisis laporan keuangan pada video yang berbeda. Terima kasih, saya Toto Priadi. Sampai ketemu pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.